sedih begitu? Gimana nggak sedih Kak Silvi? Corona itu masih ada sampai saat ini. Anak-anak itu kasihan sekali. Mereka tidak bisa datang sekolah minggu, mereka tidak bisa bermain, mereka tidak kumpul dengan teman-teman. Aduh, pokoknya semua serba susah deh. Udah, jangan dipikirin, tenang aja. Nggak perlu susah, nggak perlu sedih. Kan kita punya seorang sahabat yang sangat luar biasa. Tahu nggak sahabat itu namanya siapa yang selalu menemani kita, menjaga kita? Namanya Yesus. Oh iya, Yesus. Iya. Benar Kak Silvi. Memang Yesus itu sahabat kita yang baik dan setia. Nah, adik-adik, walaupun corona saat ini masih ada, kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu sedih, tidak perlu susah, karena ada satu sahabat kita yang setia yang selalu menemani kita, yaitu Yesus. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu, Yesus Sahabatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku yang Setia. Saat ini kita mau mulai, kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, kita mau berdoa dengan sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan telah pelihara kami sepanjang minggu yang berlalu. Tuhan, kami saat ini datang kepadamu, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan, kami siap untuk ibadah pada hari ini. Mari Tuhan, berkati ibadah hari ini dari awal sampai selesai. Dan biarlah kuasa Tuhan yang mengurapi kami, memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu, Bapakku datang padamu.
sore dan malam hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu Tuhan. atas kebaikan-Mu. Kak Silvi pernah lihatnya ada burung yang kecil. Apa namanya ya? Burung pipit. Oh iya, burung pipit. Kak Silvi tahu, burung pipit itu dia tidak pernah bekerja loh. Tapi Hmm, tetap Tuhan pelihara. betul sekali. Tapi juga ada bunga bakung. Bunga bakung itu indah dan dia tidak pernah membeli baju atau membuat baju. Tapi warnanya bagus-bagus ya. Ih, keren. Siapa Kak yang Silvi. ciptain? Tuhan Yesus. Yuk, adik-adik, kita mau nyanyi ya. Burung pipit yang kecil dikasih Tuhan, bunga bakung yang indah, Tuhan juga kasih keindahan. Apalagi seperti diri kamu, Tuhan sangat sayang sama adik-adik semua. Yuk, kita mau bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan ya semuanya. Ayo bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk, jangan ada yang tidur-tiduran. Yuk, bangkit semua berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu ini, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung
adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, kita menyanyikan satu lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu adalah bimbingan buat kita, tuntunan sedang di dalam kita menjalani hidup ini. Yuk, kita mau sikap dengan hormat, nyanyikan lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana belajarnya di rumah? Juga sekolah minggu di rumahnya. Masih terus mengikuti kan? Adik-adik bosan gak sih berada terus di rumah? Pasti adik-adik merasa bosan ya. Kakak percaya sih, kakak juga ngerti kalau adik-adik juga merasa bosan terus-terusan ada di rumah. Gimana kalau sekarang kita berdoa, kita serahkan kebosanan kita karena adanya corona ini kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa, kita serahkan semua kepada Tuhan Yesus, dan setelah itu kita juga akan membaca firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan sudah merasa bosan berada di rumah terus, sekolah minggu di rumah juga. Tuhan, kami ingin berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami di sekolah, juga teman-teman kami di gereja, bersama-sama bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami memohon agar corona ini cepat berlalu sehingga kami boleh berkumpul lagi bersama-sama beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang membimbing kami. Walaupun kami berada di rumah, tetapi kami tetap bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang akan dibacakan oleh teman kita. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menyaki Yesus. Dan pagi-pagi, benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit,
pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaknya batu yang memang sangat besar itu sudah berguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka. Pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, lihat. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapa-siapa pun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Kita tadi sudah membaca dari firman yang dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 yang menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat itu seperti kita baca, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. Tapi ternyata adik-adik, kubur Yesus sudah kosong. Nah, mereka bingung dong. Wah, kemana ya tubuhnya Tuhan Yesus? Akhirnya, sedang mereka terkaget-kaget dan merasa kehilangan tubuh Tuhan Yesus tidak ada di tempatnya, ada seseorang yang datang, yang muncul di depan mereka dan mengatakan, "Jangan takut." Nah, adik-adik pernah nggak merasa takut? Pasti pernah merasa takut ya. Sama, kakak juga seringkali merasa takut, merasa khawatir, merasa ada hal-hal yang tidak pada kebiasaan yang membuat kita takut. Sama seperti wanita-wanita ini yang datang ke kubur Yesus juga merasa takut. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan jangan takut, karena ternyata Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dan ketika itu kebangkitan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Ahli sejarah mengatakan sekitar 500 orang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri di depan murid-murid, bahkan di depan orang banyak. Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata adanya dan mengajarkan kita bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu kita ini telah menang. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa. Tapi bukan berarti adik-adik udah boleh bebas melakukan dosa. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa, kita tetap tidak boleh melakukan dosa. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan maut. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih, karunia dan benar. 15 ayat 15 sampai 16. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih, karunia dan benar. 16 ayat 16 sampai 17.
kebenaran. Adik-adik, kita udah selesai baca firman Tuhan. Kita juga sudah membacakan ayat hafalan. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersama-sama sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, juga membaca firman Tuhan, dan kami juga sudah membaca ayat hafalan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami senantiasa, memberi kesehatan kepada kami, sehingga minggu yang akan datang kami juga masih bisa bersama-sama Tuhan, bersatu hati. Walaupun ibadah kami di rumah masing-masing, kami masih melakukan ibadah secara online, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdiri semuanya. Angkat tangan kanan kalian, taruh di dada. Dan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena kita tidak datang ke gereja, ya, kita kumpulkan uang persembahannya dalam amplop nih, ya. Ada 2, ada masuk amplop atau bisa ditransfer. Nih, di bawah ini nih, lihat nih, ya. Transfer ke rekening ini. Nanti kalau sudah dikumpulkan, kalau kita sudah datang lagi ke gereja, amplop ini dibawa, jangan lupa ya, untuk dikasih ke gereja. Yuk, kita nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yuk adik-adik kita berdoa untuk doa persembahan ini, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini dan untuk persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang menjaga kami. Lindungilah pemerintahan kami, Bapak-bapak pemerintahan yang membangun Indonesia ini. Tuhan yang jaga kesehatannya semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat,
setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini, dan terima kasih juga untuk kebaktian pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan kita saat teduh sejenak. Oke, saat teduh selesai. Anak-anak, ibadah kita selesai pada minggu ini. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.